Episode kemarin kita telah melihat Aswini yang sedang memohon kepada Pirat agar Pirat kembali ke rumah. Dan Pirat setuju untuk pulang. Beginilah kelanjutannya. Pirat setuju untuk pulang akan tetapi bukan sebagai putranya Aswini maupun Ninad. Pirat berkata dia pulang hanya karena dia tidak tega melihat Aswini yang terus bersedih. Mendengar itu Aswini mengatakan, apapun yang Pirat mau, Aswini akan menerima keputusan Pirat, asalkan dia pulang ke rumah. Kemudian mereka pun membawa Pirat pulang ke rumah. Singkat cerita, Pirat kemudian sampai di rumah Capan. Melihat itu, semua keluarga menyambutnya dengan bahagia. Bapani memuji Aswini karena telah berhasil membawa Pirat kembali. Sementara Paki sendiri berharap semoga dia bisa memiliki Pirat kembali. Sebab sudah tidak ada Sai lagi yang menghalangi cinta mereka berdua. Bapani kemudian bertanya kepada Aswini mengapa wajahnya tampak bersedih. Aswini mengatakan dia sedang tidak bersama Pirat, akan tetapi dia hanya bersama bayangannya saja. Mendengar itu Ninad bertanya apa maksud dari perkataannya Aswini. Pirat berkata bahwa dia akan tinggal di sini, akan tetapi dia akan menjauh dari semua keluarga layaknya seperti orang asing. Mendengar itu, semua orang merasa sangat kaget. Namun apapun keputusannya Pirat, semua keluarga harus menerimanya. Yang terpenting, Pirat tidak pergi dari rumah. Setelah itu, Aswini menyuruh Pirat untuk beristirahat di kamarnya. Paki juga berkata jika Pirat membutuhkan apa-apa, dia bisa memanggil Paki. Mendengar itu, Pirat kemudian naik ke kamarnya dan diikuti oleh Paki. Ketika berjalan, Pirat hampir saja akan terjatuh. Akan tetapi, Paki memegangnya. Beberapa saat kemudian, semua keluarga sedang berkumpul untuk membicarakan perayaan Hari Holi. Dan Pirat juga ikut berkumpul di sana. Pulkit mengatakan bahwa dia sangat senang melihat Pirat bisa merayakan festival Holi pada tahun ini. Dan dia berharap Pirat bisa melupakan semua permasalahan di hidupnya. Pulkit bahkan menyarankan Pirat agar memaafkan Sai karena Sai tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Bapani berkata, setelah kepergian Sai dari rumah ini, semua kesialan menjadi hilang. Namun tidak lama setelah itu, Sai pun datang ke sana dengan menggunakan pakaian tradisional sehingga membuat semua orang terkejut. Sai dengan so asiknya kemudian mengucapkan selamat Holi kepada mereka semua. Melihat itu Pirat bertanya apa yang dilakukan oleh Sai di sini. Sai mengatakan dia di sini sebagai menantu keluarga Capan. Mendengar itu dengan judes Paki pun mengatakan bahwa Sai wanita yang tidak mempunyai rasa malu. Sedangkan Omkar sendiri meminta Pirat untuk berdoa agar dia dijauhkan dari orang-orang yang buruk seperti Sai. Sai berkata, sebaiknya Pirat berdoa dengan khusyuk dan dia akan mengetahui siapa orang yang jujur dan siapa orang yang berpura-pura baik kepadanya. Mendengar itu, Paki dan antek-anteknya merasa tersindir oleh Sai. Pirat kemudian membakar Holika untuk mendapatkan keberkahan sambil tangannya Pirat dipegang oleh Sai. Paki yang melihat itu tentunya kebakar bulu hidung menahan cemburu. Bapani juga sangat tidak suka melihat kejadian tersebut. Paki kemudian menyuruh Bapani untuk membakar Sai ke dalam api tersebut karena Sai selalu saja mengusik keluarga mereka. Namun tiba-tiba saja Sai malah menarik Paki untuk ikut bersamanya. Sementara itu Samrat juga bertanya mengapa Sai kembali lagi ke rumah ini. Mendengar itu Sai pun menjawab bahwa dirinya adalah istrinya Pirat. Dengan sewot Sonali mengatakan bahwa Sai bukanlah siapa-siapa lagi di rumah ini. Dengan kesal, Paki kembali berkata, Sai tidak mempunyai rasa malu sedikit pun, sehingga dia terus saja mengatakan bahwa dia adalah istrinya Pirat. Sai berkata, aku datang ke sini bukan untuk berdebat dengan kalian, melainkan aku ingin tinggal dengan suamiku yaitu Pirat. Mendengar itu, moncongnya Paki merasa kepanasan. Akan tetapi Pirat meminta kepada Sai agar dia tidak mengganggunya lagi dan dia memerintahkan Sai untuk segera keluar dari rumah tersebut. Aswini mengatakan
Pirat sangatlah benar. Sai tidak mempunyai hak lagi tinggal di rumah ini karena dia dan Pirat telah bercerai. Dengan kemarahan, Sonali juga ingin mengambil mangalsutranya Sai. Akan tetapi Paki melarang Sonali dan menyuruhnya untuk tidak melakukan itu. Setelah itu, Sai kemudian menunjukkan surat cerainya dengan Pirat. Lalu ia pun membakarnya di hadapan mereka semua. Melihat itu, Paki mencoba mencegahnya, akan tetapi tidak berhasil. Pirat berkata kepada Sai, hubungan ini bukan hanya dilihat dari lembaran kertas tersebut, akan tetapi dari hati juga. Kau dan aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi karena kau telah menghancurkan hatiku. Aku tidak akan memanggilmu sebagai istriku lagi. Mendengar itu, Sai merasa sangat terkejut. Sedangkan Bapani sendiri langsung menyeret Sai untuk keluar dari rumah Capan. Akan tetapi Sai menolak dan dia berkata bahwa dia masih mempunyai hubungan dengan Pirat karena dia masih mempunyai gelang atas nama Pirat. Mendengar itu, semua orang merasa sangat kesal kepada Sai. Dan mau tidak mau mereka pun melanjutkan ritual tersebut dengan adanya Sai di sana. Mereka kemudian mengelilingi api dan diikuti juga oleh Sai. Setelah melakukan ritual tersebut, mereka kemudian masuk ke dalam rumah. Dengan santuinya, Sai pun ikut masuk dengan membawa kopernya dan melihat dekorasi ruangan yang sangat indah. Dengan pedenya, Sai bertanya, apakah dekorasi ini untuk menyambut kedatanganku? Bapani mengatakan, jika dia tahu Sai akan datang, najis baginya mendekorasi ruang tersebut. Sementara itu, Pirat sendiri langsung masuk ke kamarnya untuk istirahat. Dan Sai ingin mengikutinya. Akan tetapi Sai dicegah oleh Bapani dan dia mengancamnya untuk dipanggilkan polisi jika dia terus berulah di rumah ini. Tetapi tak takut dengan ancamannya Bapani, Sai pun dengan songongnya malah menelpon polisi. Melihat itu, Bapani dan antek-anteknya merasa sangat diremehkan oleh Sai. Sedangkan Omkar sendiri mengatakan bahwa itu adalah akal-akalannya Sai saja karena dia melakukan trik lamanya dengan berpura-pura menelpon polisi. Akan tetapi tidak membutuhkan waktu lama, polisi kemudian datang dan bertanya apa keluhan mereka sehingga mereka menelpon. Dengan ngeselinnya, Sai malah bertanya kepada Pak Pol apa yang akan terjadi jika seorang mertua mengusir menantunya sendiri. Polisi mengatakan mereka akan terkena dengan sanksi 3 tahun penjara dan denda yang cukup besar. Mendengar itu, Omkar dan Sonali menjadi sangat ketakutan. Bapani yang mulai ketakutan juga mengatakan bahwa tidak ada masalah di rumah ini dan dia dengan halusnya mempersilahkan polisi untuk segera pergi. Sai kemudian memberikan bingkisan dan mengantarkan Pak Pol keluar. Sai kemudian kembali masuk ke dalam rumah dan tanpa sengaja dia malah menendang beras yang diletakkan oleh Karisma. Melihat itu, Bapani pun memarahi Karisma karena telah menaruh bahan untuk pujagraha perapes di depan pintu. Sai berkata, jangan menyalahkan siapa-siapa karena itu adalah kehendak dari dewa. Dengan tingkah usilnya Sai, Bapani menjadi sangat kesal dan mereka semua pun langsung masuk meninggalkan Sai. Sementara itu, Pirat yang sedang di kamar merasa kesulitan mengambil gelas sehingga Sai datang untuk membantunya. Namun Pirat kemudian menyuruh Sai pergi. Jika Sai tidak mau pergi, maka Piratlah yang akan pergi. Sai mengatakan akan mengikuti Pirat kemanapun dia pergi. Mendengar itu, Pirat pun mencoba untuk pergi, akan tetapi kakinya tersandung di tempat tidur. Sai lalu mengobati kakinya yang terluka. Pirat mengatakan, walaupun Sai bersikap baik kepadanya, namun Pirat tidak akan pernah melupakan kesalahannya Sai. Mendengar itu, Sai meminta maaf lagi kepada Pirat. Pirat mengatakan, Sai boleh saja tinggal di rumah ini, akan tetapi bukan sebagai istrinya Pirat. Di mana hal tersebut membuat Sai langsung menjadi sedih, namun dia mencoba untuk memahami keadaannya Pirat. Setelah itu mereka pun makan bersama. Paki benar-benar merasa sangat cemburu ketika dia melihat Sai duduk di sampingnya Pirat. Paki pun berdoa kepada dewa agar Sai secepatnya disingkirkan dari rumah ini dengan cara apapun. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Paki pun menyajikan prasad kepada semua keluarga.
Sonali memuji prasad yang disajikan oleh Paki karena rasanya sangat enak. Sonali mulai menyindir Sai dan menyuruhnya agar belajar dari Paki. Sai mengatakan, apakah Paki bangga terhadap pujian tersebut? Paki mengatakan, apakah Sai ingin mengganggunya menyiapkan prasad kepada Pirat dengan berkata seperti itu? Sai bertanya, mengapa Paki lebih memilih menyajikan prasad untuk Pirat daripada Samrat suaminya sendiri? Mendengar itu, Paki merasa tersindir dan dia sangat kesal dengan Sai. Bapani mengatakan kepada Sai agar tidak berbicara sembarangan dan menjaga batasannya di rumah ini. Pada saat itu semua keluarga mulai memojokkan Sai dan mereka menginginkan Sai segera meninggalkan rumah Capan. Tak lupa mereka semua mulai menyalahkan Sai atas segalanya. Mendengar semua orang yang menyalahkan Sai, Pirat berpikir bahwa mereka semua adalah orang munafik dan mereka sama saja tidak pernah percaya dengan Pirat. Sehingga Pirat pun kemudian berkata bahwa ini yang terakhir kalinya dia makan bersama mereka dan tidak ingin menjadi bagian dari keluarga mereka lagi. Dengan kesal Pirat lalu pergi dari sana dan lebih memilih memesan makanan. Melihat itu, Sai menyusul Pirat. Beberapa saat kemudian, Aswini sedang menangis di kamarnya. Kemudian Nina datang ke sana dan ia mencoba menghibur Aswini. Aswini mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, yaitu tidak mempercayai putranya sendiri. Ninat mengatakan mereka telah berusaha memperbaiki kesalahan mereka, akan tetapi Sai datang kembali lalu mengacaukan semuanya. Ninat menegaskan bahwa dia tidak akan memaafkan Sai. Aswini mengatakan dirinya tidak tahu apakah situasinya akan bisa kembali seperti dulu lagi. Sementara itu, Paki juga merasa sangat kesal karena Sai selalu saja berhasil kembali lagi di kehidupannya Pirat dan dia menjadi kesialan baginya. Kembali kepada Sai yang sedang berbicara dengan Pirat yang pada saat itu sedang berpura-pura tidur. Sai berkata bahwa dia akan merawat Pirat. Kemudian Sai langsung saja naik ke tempat tidur. Melihat itu Pirat bangun dari tidurnya, lalu dia menendang tempat tidur tersebut hingga suaranya terdengar dari kamarnya Paki. Paki yang mendengar suara itu dia pun berpikir apakah Pirat menyakiti Sai. Pirat kemudian memisahkan tempat tidurnya dengan Sai. Melihat itu Sai tetap saja pede dan dia mengatakan kepada Pirat bahwa Pirat tidak ingin Sai tidur di bawah. Oleh karena itu Pirat sengaja memisahkan tempat tidur untuknya. Pada saat itu Paki mengintip apa sebenarnya yang terjadi di antara Pirat dan juga Sai. Dan alangkah kesal dan kecewanya Paki karena melihat apa yang dilakukan Sai kepada Pirat. Pirat sendiri mengatakan bahwa dirinya merasa tercekik ketika melihat wajahnya Sai. Pirat kemudian tertidur dengan keadaan marah. Paki yang masih mengintip terus saja merasa iri kepada Sai dan dia berharap Sai secepatnya lenyap dari rumah ini. Akan tetapi tiba-tiba saja Samrat datang ke sana dan dia bertanya kepada Paki mengapa Paki mengintip Sai dan juga Pirat. Samrat kemudian membawa Paki kembali ke kamar mereka. Samrat bertanya kembali mengapa air matanya Paki mengalir melihat Pirat dan Sai. Mendengar itu Paki berbohong dan berkata bahwa dia ingin melihat Pirat sembuh, akan tetapi Sai selalu saja mengganggunya. Paki kemudian meminta agar Samrat bekerja sama dengannya untuk mengatasi masalah ini. Mendengar itu Samrat pun setuju. Di larut malam, Sai tidak bisa tertidur. Dia memegang foto ayahnya dan mencurahkan isi hatinya. Sai mengatakan tidak akan menyerah di depan foto ayahnya meskipun cobaan yang dia hadapi sangatlah rumit. Di sisi lain, Omkar memberitahu Bapani bahwa dia tidak bisa menerima Sai yang mengaku-ngaku sebagai istrinya Pirat. Omkar bertanya bagaimana caranya menangani masalah ini. Bapani mengatakan bahwa hanya Pakilah yang bisa menyelesaikannya. Kemudian Paki pun datang ke sana. Melihat itu Bapani meminta kepada Paki untuk secepatnya menghentikan ulahnya Sai. Paki mengatakan, kau tidak perlu khawatir karena aku akan mengatasi semuanya sebelum kalian memintanya. Paki kemudian pergi dari sana dan dia merasa sangat senang karena semua keluarga telah berpihak kepadanya untuk melawan Sai.
Paki akan menunjukkan tempat yang sebenarnya kepada Sai dan dia berencana akan segera menghancurkan Sai. Bersambung.